Tapi saya ni masih kulit-kulitnya. Mau tahu isinya kudu MPD kok. Jadi beliau ni purna bakti. Purna baktinya tapi tak purna ilmunya. Maka tak ada istilah mantan guru. Yang ada tu mantan kades. Yang ada mantan camat. Tapi kalau mantan guru tak ada. 320 itu guru yang tercatat di PGRI. Tapi guru di Pekan Tebih ini, di kecamatan ini lebih dari 320. Ada guru-guru suluk, guru tu. Ada guru-guru yang tak tercatat sekolahnya, guru-guru pesantren, guru-guru mengaji, guru-guru tahfiz di rumah-rumah tahfiz. Itu guru juga. Jadi tak ada istilah mantan guru yang lupa gurunya, tak berkah ilmunya. Maka yang kulit-kulit itu saya, itulah isinya MPD ini. Mudah-mudahan seluruh jasa beliau ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada terhingga. Meninggallah seorang, itu cito. Cito. Meninggallah seorang laki-laki parubaya. Saya selalu mengulang cerita ini supaya kita bisa menghargai guru. Udah nggak cito, itu seorang mereka medok kok. Awak kobeh tangan ya. Itu lah balik nak ikut aku mereka mustaq tu. Ikut ceramah sejam nak nak. Meninggallah seorang laki-laki parubaya muda ni. Kira-kira umurnya 20-21. Ikut cerita tahun 2000-an di Suriah. Bukan cito kitab. Kalau cito kitab mungkin diragukan. Salah tulis, salah cetak. Ini cerita baru tahun 2000-an, milenium. Meninggallah seorang laki-laki parubaya. Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawalah jenazahnya ke pemakaman. Hadir waktu itu di samping pemakaman seorang ibu-ibu tua menangis meratap. Agaknya ini omaknya, agaknya. Jadi ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba yang membawa jenazah ke liang lahat itu pingsan di dalam itu. Saya potong ceritanya, 2 bulan setelah itu meninggal pula laki-laki yang parubaya hampir sama umurnya dengan yang meninggal hari kemarin. Yang herannya ibu tua yang datang 2 bulan yang lalu pun ikut hadir. Agaknya pun itu omaknya, agaknya. Jadi ketika jenazah dimasukkan, alhamdulillah orang yang sama tak pingsan. Setelah dimasukkan jenazahnya, copek-copeklah inyo menjumpai ibu tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu ni siapa yang meninggal tadi? Katanya, aku omaknya. Itu yang minta izin lah Bu ya, kami ikut berbelasungkawa. Mohon maaf lah, karangan bunga belum siap diantar lagi. Oh, kini pakai karangan bunga. Dulu nak ada karangan bunga tuh. Saya kalau menikah, saya kurang suka ada karangan bunga. Duitnya saya tempo. Kalau ada istilah transfer, elok transfer itu daripada karangan bunga. Karangan bunga dia ogah-ogah aja, untuk meriah-meriah saja. Nah, kalau bercerita tadi tentang kedua bapak purna bakti tadi itu macam pengantin, saya betul-betul pengantin. Ikutlah foto pengantin aku. Ikut foto pengantin kok. Cuma saya waktu jadi pengantin, saya pakai jubah kebesaran ulama Al-Azhar. Jadi kalau ada orang pakai macam begitu, berarti ulama Al-Azhar. Dia dulu pernah sekolah di Al-Azhar. Itulah model pakaiannya. Hitam dia, dalamnya putih, berjubah hitam, berkepiak, bersorban putih, pecinya warnanya merah. Ustaz yang pakai kiri apa? Yang ku pakai kiri ini LC-nya dah. Yang ku pakai KH yang paling depan tu. Aku pakai pelipahnya dulu.
Yang meninggal 2 bulan yang lalu itu bu, siapa pula? Yang 2 bulan yang lalu itu anak saya juga. 2 bulan yang lalu itu adiknya. Yang sekarang ni nak, itu abangnya. Mengapa nak? Kata mak tadi. Giko bu, 2 bulan yang lalu waktu aku pengsan dulu bu. Iya, aku ingatnya. Mengapa emangnya? Waktu saya membawa jenazah anak ibu adiknya yang meninggal hari ini, saya masukkan ke liang lahat. Tiba-tiba saya nampak di dalam kuburannya, sejauh mata memandang taman-taman surga, mengalir air jernih, warna putih, semerbak wangi baunya, luas. Biasanya kuburan itu sempit, biasanya kuburan itu gelap. Di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menjepit. Itu lagu El Soraya. Ini kok bisa luas sejauh mata memandang? Makanya saya pingsan karena tak pernah nampak yang macam itu. Apa amalan anak ibu ini sehingga dapat kemuliaan seperti itu? Apa yang didapat, yang dilakukan oleh anak ibu sehingga belum lagi masuk ke surga, belum lagi padang mahsyar, belum lagi mizan dan hisab, baru di alam kuburnya, belum ditutup lagi dengan tanah, sudah nampak kemuliaannya. Apa amalannya? Untuk itu sama-sama pelajari nih. Kata ibu tuh, amalan anak aku itu kojonya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tak berhenti. Tamat dia sekolah SD, masuk dia SMP, MTS. Setelah MTS masuk dia aliyah, SMK atau SMA. Kemudian lanjut dia sekolah ke Mesir. Kemudian lanjut dia sekolah ke Malaysia. Terus berceramah. Dia mulia betul. Orang macam ini nih, belajar kojonya sampai purna bakti tetap mengajar ilmu dan ilmu. Orang yang macam itu Allah muliakan. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di surga, bahkan di alam kuburnya telah mendapatkan kemuliaan. Siapa tuh? Inilah ibu-ibu nih. Tapi jangan nanti mereka itu meninggal so tengok-tengok dalamnya. Yo, betul benar. Jangan, susah deh. Ini banyak-banyak padi gua masuk ke dalam tuh bahaya, butuh nanti. Lu suang-duang aja lah. Kali-kali hirup bau dah. Iya bau wanginya. Tapi mesti keikhlasan. Mengajar karena Allah. Dapat duit, oh itu alhamdulillah. Tak dapat duit, ikhlaskan sajalah. Sekarang kali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya ini ceramah selama Isra Mi'raj ni lah ya. Mulai dari bulan Januari saya ceramah dulu. Sampai sekarang hampir tak pernah berhenti. Dan saya ceramah, boleh tanya Pak Camat, saya ceramah tak pernah suara pelan no. Selalu tinggi. Itu ada konsepnya tuh. Ada ilmunya. Ada caranya. Datang ke rumah, bawa gula 1/2 kilo. Ada pula jadi. Baik. Allah muliakan orang yang berilmu beberapa derajat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Begitu baca setelah maghrib. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tiada Tuhan melainkan Ia. Allah sendiri bersaksi. Wal malaikah beserta malaikat, wa ulul ilm dan orang-orang berilmu. Allah dekatkan nama Dia, nama malaikat, nama orang berilmu, menunjukkan orang berilmu itu mulia dan dimuliakan oleh Allah. Maka harus kita muliakan. Nampak guru setidaknya tundukkan kepala. Bukan kita menyembah, tidak. Itu cara kita memuliakan guru. Muliakan.
Saya selalu mengajarkan, saya tak pernah cium tangan orang. Saya palingan saya taruh di atas kepala. Saya tak pernah cium tangan orang. Mengapa? Kalau cium tangan takutnya baunya bau gulai lomak. Lomak makanan usatku tadi malam agak anak. Jadi makanya saya tak pernah saya cium tangannya. Karena kalau cium tangannya, tahu saya makan apunya tadi. Untung-untung makannya lomak. Kalau makan belacat, oh belacat nampaknya mulai dana aku turun nampak itu. Jadi makanya saya letak atas kepala. Cara saya memuliakan orang-orang yang berilmu itu. Baik. Ibu, kalau yang abang nih bu, apa pula amalnya? Mengapu abangnya? Kata ibu tu. Ibu, abangnya nih bu, apa yang saya nampak di liang lahat adiknya, begitulah saya nampak di liang lahat abangnya. Persis sama, tak berubah. Sama-sama luas semata memandang, sama-sama wangi, sama-sama cantik, sama-sama rindang. Apa amalan abangnya nih bu? Guru dia? Tidak. Kiai dia? Akhirnya saya di Rokan Hulu ini, saya pimpinan pesantren, saya tak mau dipanggil kiai. Karena bahasa awak kiai itu dia pun. Pak ya, kiai kan ada sampah tuh kan ya, kiai. Makanya tak pernah. Makanya di Riau nih, di Melayu, jangan pakai kiai. Cocok pakai kiai dah. Minta izin. Kalau kiai itu daerah Jawa, nama kiai ha. Awak mulia sana di kiainya agak. Jadi cocoknya kalau di Sigol itu yang Buya, dia daerah punya Sumatera Barat, Buya, atau Tuan Guru, atau Ustaz, apa pun dah. Tapi kalau kiai, saya tak salahkan bagi kiai. Tapi kalau saya buat lomak bagi kiai, kiai. Macam kelipah dan apa-apa bagi aku kelipah dan tapi kalau kiai kuat suka saya. Baik. Dia kiai, tidak. Mursyid, tidak. Kelipah, tidak. Kepala sekolah, tidak. Kortik, tidak. Jadi kenapa pula dia dapat kemuliaan sama seperti adiknya? Kata omak tu, yang membiayai sekolah adiknya, itulah abangnya. Tengok. Jadi amalan abang tu satunya, dia yang menyengolahkan adiknya. Maka yang berperan membanggakan hati guru-guru, yang berperan membesarkan pendidikan di Kepenuhan Hulu, yang memberi peran mendirikan madrasah dan sekolah, yang berperan memberikan jalan bagi guru-guru untuk sejahtera, pendapat kemuliaan menuntut ilmu itu untuk kojo siapa? Kojo camat dan kepala desa. Mudah-mudahan mereka berdua ini termasuk orang-orang yang memperjuangkan pendidikan di Kepenuhan Hulu ini. Amin ya rabbal. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang bulan Ramadan, persiapan menyambut Ramadan. Bentuklah masyarakat kita masyarakat Ramadan. Kalau ada tulis-tulisan marhaban ya Ramadan, itu upaya menghidupkan Ramadan. Jangan disamakan hari-hari di luar Ramadan dengan hari-hari di dalam Ramadan. Pakaiannya berubah. Pakai jubah. Walaupun kadang-kadang dicibir uang, kelipah ini dah ya. Kelipah kada. Kita hendak menghidupkan hari-hari Ramadan. Biasa pakai topi, cuma pakai peci sekarang. Itu upaya merubah, membentuk suasana Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Apatah lagi masuk bulan Ramadan. Ikulah masuk Ramadan yang dibunyikan musik, masih musik-musik di luar Ramadan. Bila kau bertemu aku begini, tergoda. Itu yang didongan. Seharusnya kalau lah masuk Ramadan itu lagu-lagu Ramadan, 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 ya Ramadan. Jadi waktu di jalan, oh iya Ramadan, kini kok hampir aku makan lagi gitu ya. Jadi kalau nak lain suasana Ramadan itu itulah singgah di kode kopi,
Di bolinya gorengan tuh makan di tepi jalan, ini soda. Tapi kalau ada tulisan Ramadan, ya Ramadan gini. Maka bentuk masyarakat kita, masyarakat Ramadan, suasana daerah-daerah Ramadan, masjid. Ini banyak ke masjid di sini. Siapkan toanya, siapkan speaker. Jangan bataskan orang mengaji, tolih mengaji. Jangan adu istilah kocikan bunyi-bunyi tape apa itu lagi, jangan. Itu orang dulu tuh ya. Yang dulu-dulu bau-bau di 3 bulan, melarang-melarang. Sudah nggak tuh nih. Kita kan di Rokan Hulu. Rokan Hulu ini negeri 1000 suluk. Kalau orang tuh larang-larang daerah dia masing-masing, tengok Aceh tuh ha. Sanggup dia membentuk hukum tersendiri, syariat Islam. Boleh diiyakan oleh pemerintah pusat. Maka sama pemerintah pusat tu dah boleh awak lombi-lombi amik dah. Saya belajar sama tu Anas Mahmud. Tak sama dia. Saya orang Rohil, maka saya tahu patik dengan tu Anas Mahmud itu. Inyo itu melobi pemerintah pusat. Wow, nomor wahid. Nomor 1. Orang kabupaten lain tak buat punya dana, inyo bisa triliun tu dapat itu. Maka sama pemerintah pusat nak boleh nak lompik dah koras. Aku nak ikut. Maka katanya kocikan bunyi apa namanya speaker. Koci apa ha? Gua koci oleh. Itu sama orang tuanya. Supaya orang itu mengiyakan. Karena kita ini masyarakat yang cinta dengan Ramadan. Siapkan bunyi musik Ramadan. Siapkan bunyi bacaan Al-Quran. Toa ditambah kiri kanan muka belakang supaya tak ada lagi orang yang tak sahur. Apa salahnya? Tak ada bunyi mic do ustaz, makanya tak sampai sahur. Tak ada lagi. Dibentuklah suasana itu, suasana Ramadan. Yang kedua, harus tahu apa itu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sebelum Ramadan siapkan Al-Quran Anda. Bukan saja disiapkan, yang debu dibersihkan, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, tapi siap bacanya. Karena nanti di Ramadan ada tadarus. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pakai mic tuh. Maka kalau bisa orang yang tadarus, mulai sekarang siapkan tadarusnya. Jangan sampai kita tadarus, tetangga di samping sakit telinga mendonganya. Mengapa? Banyak bacaan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa sakit telinga. Itu apa dibaca? Masalah aku Taurat nak turun kini leda. Itu lain dibaca. Itu paham bawa ada. Ini baca alam tara kai, tah manu panjang, tah manu pendek, tah manu matabi'i. Tak ditontu aja. Tapi keinginan pakai mic nomor 1, asal mati mic mati mengaji. Itu hukumnya mic itu. Begitulah suku dengan mic itu tadi. Itu jadi masalah dah. Tapi ingat, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mulai sekarang siapkan Al-Quran. Bulan Ramadan Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan itu bulan salat. Maka siapkan diri kita salat. Mulai sekarang. Jamaahnya mulai rapat, ngajinya semakin banyak, sedekahnya tak pernah putus. Salat tarawih nanti. Tarawih itu sebetulnya 20 rakaat. Mengapa kita bikin 8? Senang 8 banyak tak datang. Boleh 20. Itu betul. Itu nggak tepat camat betul. Kita harus tahu kecenderungan uang kini lemah. Imannya lemah. Jangan kita lemahkan pula. Dukung. Itulah pendidik tadi. Pendidik di lingkungan
sekolah, pendidik di lingkungan masyarakat. Pandai-pandai kita. Tak bisa kuih pandai, patahnya. Tak bisa lobui pandai, terikut awak dibuatnya. Jadi dibuatlah 8 rakaat. Supaya apa? Supaya 8 ini orang tu ikut. Oh, tak tambah-tambah di rumah nanti. Pandai orang kini tu 8. Tapi kalau kita buka buku fikih itu, Pak, itu nak ada yang 8 tu dah. Rata-rata 20. Tapi kita sebagai pendidik di masyarakat, ini bisa kita teguh dengan itu. Tengok masyarakat kita. Makanya kita, Pak, harus mempunyai peran bagaimana masyarakat kita ini bisa sholat. Kita yang berperan. Kalau kita bagikan satu badan, idza ishtaka minhu 'udwan, kata Rasulullah, tada'alahu sairul jasad bil huma wa sa'ar. Kita umat Islam ini bagikan satu badan, satu yang sakit, yang lain ikut sakit. Ketika saudara kita tak sholat, cari alasannya. Jangan tahu kita kafir, berdosa, neraka. Kalau macam itu satu orang bisa. Tapi apa upaya kita agar mereka bisa sholat? Salah satunya buat AC di dalam masjid. Udah Ramadan tu hangit. Mah hangit. Mana sojuk ya? Ke masjid lah aku. Apa masjid? Sojuk di masjid tu. Dia suruh sila tidur di masjid tu. Nak apa dah? Tengok dulu. Tidur di masjid tu. Buat lomak di masjid tu. Awalnya dia guling-guling. Ketika guling-guling, sogat dia nak umat. Kalau ikut nak semaya, sogat awak. Akhirnya ingat solat. Solatlah. Solatlah awalnya. Daripada aku lengah-lengah ni, solatlah. Solatlah dulu. Lama-lama aku mau solat. Diserahkan itu adu masjid. Buka 24 jam WC-nya. Bersih. Luar biasa di Jawa. Bapak-bapak ibu yang pakai HP tahu itu. Ya Allah, WC-nya bersih, cantik, rapi, wangi. Kalau ada mahasiswa tu, kos di situ agak tu. Tapi kalau lomak sampai itu buka 24 jam, Pak. Onda orang solat, inuk solat, silakan. Buang airlah situ. Tapi kalau gitu, Pak, dia pakai topi ke, boy kebuakan bau, Pak. Saya lah mesin-mesin itu tutup sadu. Jam 10. Tapi salah awak juga. Semayang inuk nak ke masjid, tapi pas kebelet bau nak ke masjid. Salah awak juga. Tapi itu cara mendidik masyarakat yang malas ke masjid. Ikut caranya Rasulullah dulu. Aku cerita Rasulullah pula. Cara mendidik Rasulullah tu inok sama dah, Pak. Lain satu sahabat lain cara mendidiknya. Ketika ada seorang Yahudi mengencingi masjid. Kencing masjid tu. Oh, Sayyidina Umar potang bukan kan ditobih lalihi tebas leher uang yang kucing ada di masjid. Kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, da'hu, biarkan dia, siramkan saja. Itu dulu Rasulullah, siramkan saja, bersihkan saja, biar dia boy. Karena orang macam itu, ada orang tuh modelnya pakai kelembutan lunak hati, ada dengan kekerasan baru dia jerak. Macam-macam. Dunia pendidikan sekolah dan masyarakat sama tak berbeda. Maka sekolah itu adalah masyarakat yang kecil untuk nanti kita belajar di masyarakat yang besar. Ada anak yang dogil, ada anak yang pintar, ada anak yang lambat, ada anak yang cepat, ada anak yang aktif, macam-macam. Sedangkan kita ikut pelajaran untuk awal bersama, dan Pak Camat selalu menyampaikan, yo, Bapak Ibuku dah lebar luar biasa, udah tahu sadunya. Ini mengingatkan saja sebetulnya, tidak mendidik, tidak memberi pengajaran. Berkali-kali disampaikan bahwa kita guru butuh spesialis. Yang IPA-IPA saja, yang IPS-IPS saja, yang matematika saja. Anak itu semuanya dipelajari dia. Jadi tak bisa ditutup 100%. Tapi memang sebagai guru harus optimal mengajarkan 100%. Anak diterima. Makanya butuh keikhlasan dari kita, doa dari kita. Guru yang tak mendoakan muridnya, maka tidak akan sampai ilmunya. Murid yang tidak mendoakan gurunya, tidak berkah ilmunya. Jadi satu kesatuan, harus satu padu. Ambil peran kita membuat AC di masjid, cara agar orang mau ke masjid.
Tak bikin nasi, bikin apa namanya kipas angin. Bodi sajadah. Jadi jangan pikir mengajak orang sholat itu cukup dengan ceramah saja, tidak. Jangan pikir cara mengajak sholat itu cukup mengetuk pintu rumah masing-masing, tidak. Banyak caranya. Ambil peran, ambil bahagian kita masing-masing sesuai kemampuan kita. Ibu-ibu ini punya peran nih, Bu. Orang tadarus itu rajin, Bu. Itu karena ada kue setelah tadarus. Yakinlah. Menurut saya dulu selalu tadarus. Dari Saudi saya dulu lagi baru mengaji, kalau belum sekolah saya udah tadarus saya di masjid-masjid itu. Sampai kini kalau saya balik di kampung ada masjid-masjid itu tadarus, saya hadir. Kenapa? Kesukaan tersendiri. Karena di dalam masjid itu adu makanan, melako, adu semangka, adu risol, adu mie, sadunya lain. Itu peran siapa? Peran ibu-ibu. Maka jangan sampai ada lagi nanti orang tadarus, taqabbalallahu minkum ay minna wa minkum kue. Oh, mak bolinya. Jangan jadi membaki. Itu peran kita. Bali sajadah, ini peran juga. Jangan sampai sejadah itu 3 kali Ramadan tak berganti-ganti. Itu sado bau lain itu. Apalagi kalau Ramadan nih ya, namunlah Ramadan itu makan, nak gosok gigi. Itu jam 9 sampai jam 10 itu baunya agak sakit itu. Tapi kalau lebih zuhur tuh kuning pada awak. Ini kalau asar ke bawah mau pingsan awak. Ini gitulah di sejadah tuh kalau awak. Kalau sejadah itu baru baik. Kalau yang tak ada duit baru, coba carikan kain putih panjang. Biasanya di Pekanbaru selalu ada itu. Aku panjang, nanti itu dibuat 2 dalam satu sajadah, bikin 2 kain. Jadi yang satu kain dicuci, satu kain disiapkan. Buat 3 saja, 3 hari. Pakai molto yang rapi, yang bersih. Jadi ketika kita sujud, Allahu Akbar. Lomaknya, itu sujud 10 jam tolong macam itu. Jangan sampai tidak ada perubahan sajadahnya. Itu kalau pas sujud Allah. Menahan nabi awak begini. Itu batal masuk WA-nya. Kenapa batal? Muntah awak di WA-nya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil peran kita. Nanti baru kita cerita sekolah. Ikut cerita peran kita tabligh akbar Ramadan ini. Cari muazin yang baik, gaji dia. Cari muazin baik, gaji dia. Supaya orang yang malas semangat. Saya dulu, itu cerita saya, Bu. Saya dulu kalau ada muazin itu lomak suaranya, pasti saya ke masjid. Untuk apa? Menengok siapa muazin itu. Tapi itu tadilah. Akhirnya ketika nampak muazin itu, awak tengok muazin, akhirnya salat juga berjamaah. Jadi kalau bagus suara muazin itu, semangat yang datang. Cari imam yang baik, suaranya bagus, bacaannya benar, tilawahnya merdu, ayatnya baik. Jadi kalau kita di belakang tak terasa. Jangan cari imam yang kira-kira 2-3 rakaat awak dah tolok dengan munongannya. Maka kalau bagus di Masjidil Haram itu, Bu Ibu, mengapa dipilih imam-imam yang baik? Karena yang mendengarkannya banyak. Gaji dia, kasih dia duit, perhatikan dia. Ini untuk imam-imam pula. Kalau kita jadi imam, coba cari imam ayat-ayatnya yang bisa dipahami oleh makmum kita. 1 hari, 1 malam, 1 juz bagus. Tapi kalau bisa ada di belakangnya yang khatam Quran juga. Jadi kalau tak ada yang hafal Quran di belakangnya, tak usah bagi 1 juz itu lagi. Yang paling bagus itu adalah ayat yang bisa dipahami jamaah itu. Sepakat ulama itu. Jadi kalau kita paksakan 1 juz, sementara makmum di belakang tak ada yang tahu, kalau sosek salah, siapa yang memperbaiki? فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ